Oke, aku share dulu ya. Yes. Oke. Udah kelihatan screen-nya? Upcoming. Sebentar lagi. Oke. Belum. Yes, oke. Uh, Oke, sip. Ya kayak tadi Om Peter udah bilang, hari ini tuh aku membawakan satu materi. Aku kasih judul namanya Beyond Developer. Materi ini sebenarnya nggak ada technical sama sekali, tapi berkaitan dengan technical. Jadi apa yang sudah aku pelajari dulu ya waktu backgroundku ada developer. Jadi apa yang udah aku pelajari jadi developer, kemudian apa yang bisa aku implementasikan atau yang bisa membantu aku mengimplementasi ketika aku jadi di posisi manajemen gitu. So nama aku Doni Babadianto. Sekarang adalah jadi setting ekspektasi dulu ya. Jadi ini itu adalah session ini cuma sharing experience saja dari perjalanan yang ya aku udah pelajari lah, yang tadi aku bilang aku pelajari jadi developer, karena terus terang aku bisa bilang ya, developer itu profesi developer, software developer atau software engineer atau dulu disebut programmer, itu sebenarnya profesi yang paling enak gitu. Profesi yang aku bisa bilang kita itu mungkin nggak akan bisa miskin, kaya belum tentu, tapi nggak bisa miskin itu udah jelas. Itu kalau menurut aku ya. Jadi ya ini karena ini pengalamanku, ya silakan diambil karena pengalaman orang beda-beda gitu ya. Jadi pengalaman kalian mungkin yang ikutin sesi ini itu mungkin berbeda, tapi ya ambil aja sesi ini mungkin sebagai sharing experience atau terserah mau diambil sebagai apa gitu. Sedikit perkenalan, mungkin yang belum kenal, aku sekarang ada di Bisnegio sebagai CEO dan juga sebagai direktur di Bisnet Data Center. Jadi pegang dua posisi di dua perusahaan yang berbeda, biarpun satu grup, karena related. Jadi direktur Bisnet Data Center sebenarnya juga bukan kemauanku, tapi karena disuruh sama shareholder. Kenapa? Ya karena aku udah bisa bawa bisnis Geo dari revenue-nya katakanlah 0 sampai revenue sekarang lumayan. Kemudian bisnis data center lagi ada masalah, jadi aku dipercaya untuk beresin bisnis data center juga. Jadi banyak hal sebenarnya yang tadi aku bilang itu banyak yang aku pelajari dari software development waktu aku jadi software developer. Jadi sebelumnya itu aku software developer, kebanyakan kerja di teknologi Microsoft, mulai dari ASP, ASP.NET, VB.NET, kemudian C#. Aku pernah kerja sendiri, jadi freelancer atau jadi independent consultant. Kemudian pernah juga kerja di beberapa multinational company dengan role mulai dari developer, kemudian jadi head of development, kemudian sampai teknik terakhir. Technical positionku itu sebenarnya kalau yang technical itu adalah software architect di salah satu mining company ya, multinational mining company. Kemudian setelah itu pindah jadi 50-50 antara technical dan juga ada bisnis gitu. Kalau sekarang 10 tahun terakhir sih udah fully di bisnis. Kemudian aku juga pernah punya pengalaman sebenarnya ya jalanin ISP di kota kecil di akhir tahun 90-an, ketika internet itu masih orang anggap itu masih jadi barang mewah. Kalau sekarang internet sih udah jadi kebutuhan ya. Nggak ada internet sih mungkin kita ada yang merasa ada yang kurang aja gitu kan. Tapi kalau zaman dulu internet itu jadi satu kemewahan gitu. Jadi dulu itu pernah running small ISP di ya, kota kecil lah. Sekarang ISP-nya udah mati. Oke, jadi ini cuma singkat. Kalau tadi Om Peter bilang 45 menit, aku nggak tahu beneran bisa 45 menit atau enggak. Mungkin kurang dari 45 menit, tapi ya nggak apa-apa sih kalau ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa juga. Jadi ya ini nggak pernah aku omongin ke beberapa hal, jadi mungkin nanti akan ada flashback juga tentang apa yang aku lakuin. Jadi ya ntar kita lihat deh. So,
pertama yang aku pelajari waktu jadi software developer dan aku bisa implementasiin sekarang, itu adalah keep learning dan constant improvement. Apa yang aku maksudkan keep learning? Waktu dulu jadi developer, itu kita itu nggak bisa bilang, gua ini udah jadi master gitu. Misalnya kalian programmer PHP gitu ya, gua udah jadi master PHP. Atau kalau aku dulu, aku di Microsoft Teknologi itu yang dekat dengan namanya VB dulu atau ASP atau ASP.NET. Aku nggak bisa bilang, wah, gue udah master gitu. Nggak bisa, karena tiap kali baca, dulu kan internet masih, yang aku tadi bilang, aku waktu jadi programmer itu internet mungkin masih mewah gitu kan, dan nggak banyak orang yang bisa akses, nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Jadi artikel atau dokumentasi yang ada di internet itu mungkin tidak sebanyak sekarang. Kalau zaman dulu kita lihatnya di buku gitu, dan aku dulu koleksi buku itu banyak banget. Itu aku masih ingat waktu jadi programmer kere itu isinya pergi ke Mangga 2 beli buku bajakan, dan itu aku lakuin tiap minggu. Sekarang jangan ditiru ya, mungkin masih banyak yang pakai bajakan. Tapi dulu waktu programmer kere gitu nggak punya duit karena harga buku 300-400 ribu, gaji mungkin masih sekitar 2 jutaan gitu ya di tahun 90-an akhir, awal 2000 atau 90-an akhir gitu. Itu buku itu mahal banget. Kalau kita pergi ke Mangga 2 beli bajakan, again ini jangan ditiru tapi ini sharing aja. Itu harga cuman 50.000 kalau nggak salah. Jadi tiap minggu itu bisa beli 2 atau 3 buku. Nah, di situ tuh aku selalu nemu banyak hal-hal baru gitu. Aku baca hal-hal baru yang baik itu yang berkaitan dengan teknologi yang aku dalamin gitu ya, yang teknologi Microsoft, maupun kalau misalnya aku mau baca sesuatu yang baru gitu. Zaman dulu itu aku masih ingat CSS tuh masih baru banget, jadi ya aku sempat beli buku yang awal-awal tentang CSS itu apa, yang versi 1 kalau nggak salah, dan itu menarik juga gitu, padahal nggak ada urusannya. Ya sebenarnya ada urusannya lah, tapi sebenarnya bukan spesialisasiku. Nanti aku ada di slide berikutnya. Jadi selalu harus belajar gitu kan. Nah, waktu jadi developer, belajar di manajemen juga sama, selalu jadi belajar. Biarpun aku sekarang jadi CEO gitu ya, orang nomor 1 di bisnis Geo, bukan berarti hidup jadi lebih enak gitu, bukan berarti terus aku cuman ongkang-ongkang kaki, cuman nyuruh-nyuruh gitu ya, nggak bisa. Itu banyak hal yang harus dipelajari. Misalnya gini, karena aku tadi ngomong backgroundku tuh developer, mungkin aku MBA sekarang, punya ilmu tentang financial, tapi nggak pernah masuk ke financial kayak misalnya orang accounting. Tapi waktu jadi CEO, mau nggak mau kita harus tahu ilmu financial, dan itu again belajar lagi gitu kan. Apa yang aku pelajari dulu waktu mungkin di MBA itu mungkin di dunia nyata agak sedikit berbeda. Misalnya studi kasusnya mungkin sama, tapi pengimplementasiannya berbeda. Jadi harus tetap belajar lagi. Itu yang aku bilang, nggak bisa aku main suruh-suruh gitu kan, langsung nyuruh anak buah untuk ngurusin sesuatu yang misalnya aku nggak ngerti, kayak misalnya financial. Ya akan ada yang mungkin aku nggak akan sempat ngurusin detail, tapi secara konsep itu aku harus ngerti gitu. Nah, itu yang aku butuh belajar. Satu hal yang aku pelajari juga, aku punya beberapa mentor dulu, dan ini kebawa sama aku adalah, ada mentorku pernah bilang, gua tuh nggak akan pernah nyuruh lu ngerjain sesuatu yang gua nggak akan pernah lakuin gitu kan. Nah, itu yang balik lagi yang aku terapkan juga ke anak buah. Jadi aku nggak akan pernah nyuruh anak buahku untuk melakukan sesuatu yang aku nggak mau atau aku nggak bisa lakuin gitu kan. Nah, itu jadi di situ kita bisa tahu gitu. Nah, ada 3 hal dari keep learning dan constant improvement. Satu, jangan pernah ada di comfort zone. Ini sharing aja dari aku. Aku itu nggak pernah ada di comfort zone. Contohnya gini, waktu aku dulu jadi programmer ASP, itu aku mau belajar lagi gitu untuk misalnya waktu itu PHP masih namanya PHP V, tentang PHP V gitu kan. Nah, PHP V itu jelek banget sih waktu itu memang gitu. Ini apa-apaan gitu kan. Tapi at least oke, kita coba belajar gitu kan. Nah, habis itu muncul PHP 3 kalau nggak salah, habis PHP V terus PHP 3. Nah, itu PHP 3 kan hitsnya itu di Indonesia orang kenalnya PHP 3 kan. Nah, itu udah mulai, wah PHP 3 nih lumayan nih gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan yang butuh nggak di Microsoft environment, nggak di Windows environment, bisa pakai PHP gitu kan. Atau belajar tentang scripting yang lain gitu, tentang SQL Server gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kita breaking down. Jangan pernah merasa kalau udah bisa satu teknologi terus kita ya gue bisa deh ngerjain semuanya lewat ini gitu. Poinnya adalah jangan melihat sesuatu problem itu
sebagai paku yang dimana kita punya palu gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya don't see everything as a nail when we have a hammer. Jadi tergantung ya udah problemnya apa gitu kan. Tapi at least jangan ada di comfort zone. Kalau misalnya kalian sudah merasa ada di comfort zone, ya udah break the comfort zone gitu. Kecuali ya kalian cuma mau, kalau aku bilang kayak mau jadi kata dalam tempurung lah misalnya. Nah, yang kedua, untuk bisa keep learning itu nomor satu adalah fundamental, jangan lupa. Fundamental dalam arti apa? Ini yang sebenarnya aku agak kecewa dengan banyak programmer muda gitu ya sekarang ini. Terlalu terpaku yang namanya satu framework. Kalau terpaku sama framework masih mending. Yang kedua, terpaku sama platform. Kayak misalnya gini, oh saya programmer PHP, tapi saya bisanya cuma ada di WordPress. Lah, PHP kan banyak gitu. Bukan kadang-kadang ya terus terang di industri kita tuh menyepelekan programmer PHP karena udah terlalu sering PHP bilangnya, oh saya cuma bisa di WordPress doang PHP-nya. Shit, ini PHP ini programmer PHP atau developer PHP atau implementer WordPress nih. Terus yang kedua, oh PHP-nya saya cuma bisa pakai Laravel. Buset gitu loh. Ini tapi yang untuk framework ini ya, based on framework ini nggak cuma satu bahasa. PHP sih cuma satu contoh aja karena yang bikin event ini sih Om Peter gitu ya, php.id gitu. Kalau yang bikin anak Python misalnya, aku akan ngomongin Python. Tapi di semua language itu sama gitu. Kayak Python, oh gue bisanya cuma framework ini, atau di Golang itu cuma bisa ini gitu. Nah, ini yang buat aku nggak masuk akal gitu kan. Zaman dulu kita belajar nggak ada yang namanya framework gitu kan. Kalau main PHP 3 ya udah main beneran tuh. Nggak ada framework-frameworkan, udah telanjang aja. Kayak sekarang namanya vanilla gitu ya, main vanilla PHP. JavaScript nggak ada tuh namanya React segala macam. JavaScript ya JavaScript gitu kan, plain gitu. Nah, ini yang sebenarnya aku bilang fundamental tuh harus penting. Jadi kita ngerti fundamentalnya apa. Jadi ketika framework itu berubah, ketika ada framework baru, atau paling ekstrim gitu ya, ketika PHP itu berubah secara spek, ya aku dengar-dengar berubah secara spek ya, bisa compile dan segala macam misalnya PHP, itu kita nggak gagap. Ini yang poin ke berikutnya adalah yang aku bilang, one constant since the beginning of time might be change. However, the fear of change is also a constant. Jadi yang konstan dalam hidup itu, dalam satu waktu itu adalah perubahan. Itu. Jadi, tapi ketakutan akan perubahan itu juga satu yang konstan gitu. Orang selalu takut akan perubahan. Nah, itu yang gue bilang. Jadi 3 ini sebenarnya nyambung gitu ya. Jangan pernah takut secara perubahan karena jangan pernah ada di dalam comfort zone. Kemudian yang kedua, jangan pernah melupakan yang namanya fundamental. Kalau kalian merasa jadi programmer, ya udah belajar jadi fundamental programmer. Mungkin belajar dari logic, kemudian belajar dari algoritma gitu. Contohnya gini ya, aku karena dulu belajarnya fundamental, aku tuh belajar Rust, belajar Golang, even yang lately itu aku bikin satu aplikasi namanya vaksinasi.id, itu totally semua JavaScript. Padahal aku tuh paling benci sama JavaScript, tapi gara-gara ngeliat spek JavaScript yang baru, oh ini menarik gitu kan, Node.js dan ECMAScript IS6 gitu, menarik sekali gitu. Akhirnya ya udah satu weekend gitu aku bikin vaksinasi.id, gara-gara kesel juga ngelihat nggak ada beberapa bulan yang lalu nggak ada website yang nunjukin satu tempat untuk satu website gitu yang nunjukin atau satu tempat yang nunjukin tempat vaksinasi gitu di seluruh Indonesia. Nggak ada. Orang kalau mau lihat tempat vaksinasi harus pergi ke sana, pergi ke sini. Nggak ada agregatornya gitu. Makanya aku buat. Dan itu pakai Node.js semua. Aku juga surprise. Oh ternyata JavaScript lucu juga nih gitu kan. Nah itu yang aku bilang. Jangan pernah ada di comfort zone dan jangan lupakan fundamental. Ya karena yang pasti semua itu akan berubah seiring dengan waktu. Oke. Nah, yang kedua, nah ini yang paling penting. Waktu dulu jadi developer, banyak orang yang selalu bilang, gue back-end developer, gue front-end developer. Mungkin kalau sekarang, oh full stack, oh DevOps, atau mungkin balik lagi, oh ya back-end gitu. Ya ini yang sebenarnya di manajemen juga nggak bisa gitu, karena dulu sebelum waktu di bisnis itu aku ada di satu company, di company sebelumnya itu di Infinis,
itu aku di-hire jadi product development karena produknya nggak bagus gitu kan. Product development untuk perusahaan infrastruktur. Backgroundku developer, yang aku mau bikin produknya infrastruktur gitu. Waktu itu ya udah mulai dulu menyebutnya adalah application service provider kan, jualan email, email account pakai Exchange. Itu aku suruh beresin produknya. Padahal aku developer gitu kan. Kalau misalnya aku nolak waktu itu karena aku bilang, oh sorry, gue developer tapi nggak ada hubungannya sama infrastruktur. Mungkin aku nggak akan jadi kayak sekarang gitu kan. Nah setelah mau gitu ya, setelah waktu itu di Infinis jadi product development, improve beberapa produknya lumayan, akhirnya jadi GM, ya akhirnya pindah ke bisnis jadi CEO gitu. Intinya adalah bukan berarti terus kita nggak punya spesialisasi, enggak. Spesialis itu penting. Jadi kalau misalnya kita mau ngerti sesuatu yang dalam itu memang harus jadi spesialis. Tapi jangan pernah bilang bahwa gue cuma bisa ngerjain ini atau cuma bisa ada di role ini. Enggak, karena nggak mau berubah gitu kan. Balik lagi, jangan takut untuk perubahan. Jangan pernah ada di comfort zone. Tapi bukan berarti kalau udah jadi spesialis nggak perlu tahu hal yang lain. Balik lagi yang tadi yang di poin pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar, keep learning. Nah, yang ketiga terakhir adalah ketika kita ada di role yang sebenarnya kita tidak bukan jadi spesialisnya kita gitu, atau role yang baru, itu kita dituntut untuk menjadi leader, at least leader diri kita sendiri. Oke, kalau dikasih anak buah beneran kita jadi leader, kita jadi manajer misalnya. Tapi yang perlu diingat adalah leadership itu proses dan juga progress. Ya kan, perubahan role itu juga sama waktu di developer misalnya dari back end ke front end, itu kan ada proses dan itu ada progress gitu, dan itu adalah leadership gitu kan, bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri atau memimpin diri kita sendiri untuk berubah gitu. Nah itu yang nanti kalau diterapkan di manajemen sama, kayak tadi aku bilang, aku jadi CEO bukan berarti aku nggak pernah salah, sering banget aku salah, tapi nanti ada di slide berikutnya yang kenapa aku bilang begitu, tapi kesalahan itu merupakan adalah satu proses. Kalau kita nggak pernah salah, prosesnya pasti ada yang salah gitu. Jadi bukan berarti salah terus-terusan gitu ya. Kita belajar dari kesalahan kita gitu. Dari situ kita akan ada satu progres. Nah, next-nya itu waktu jadi ini yang developer lupa gitu ya. Kenapa aku dari developer bisa jadi manajemen? Terus terang dari dulu tuh aku nggak pernah takut untuk speak up dan untuk stand up. Jadi kalau misalnya aku punya ide ya udah aku ngomong aja. Mau ke manajerku, mau ke lead developer, kalau misalnya aku punya oh enggak ini harusnya lebih bagus kayak gini gitu. Saling bertukar pendapat gitu. Sial-sialnya kalau ketemu orang yang nggak mau terima ya paling lu ngerti apaan sih lu gitu ya. Ya udah, tapi at least kita udah speak up gitu kan. Menurut aku ini yang bagus gitu. Kalau nggak mau diterima ya sudah nggak apa gitu. Nah, dari situ kan harus belajar bagaimana kita harus presentasi untuk memberikan ide kita gitu, untuk convey idenya kita gitu, untuk memberikan ide kita ke orang yang pengen kita berikan gitu kan. Dan untuk bisa kita convey the ideas gitu ya, kita harus bisa mengartikulasikan dan mengelaborasikan gitu kan, apa yang mau kita kemukakan gitu kan. Jangan sampai kita punya ide begini gitu, tapi ngomongnya nggak ada artikulasi. Orang juga ngomong, lu apaan sih gitu kan. Ya ini maksudnya banyak kadang-kadang yang aku lihat gitu ya, pengalamanku nih, waktu di multinational company, ada satu orang lulusan universitas negeri terkenal, teknik gitu ya, dia tuh jago gitu, menurut teman-temannya dia tuh jago, waktu di kampus dia tuh jago gitu kan, IP-nya gede, tapi waktu kerja teman-temannya udah di level, jadi kalau di perusahaan tambang itu ada level 1, level 2, level 3. Level 3 ini supervisor, level 2 itu senior, level 1 ini staff biasa gitu atau junior. Teman-temannya udah di level 3, dia tuh masih di level 1. Dan ketika temannya naik level 4, dia juga masih di level 1 gitu. Karena dia orangnya ya udah, dia pintar tapi dia tuh nggak bisa convey ideas-nya.
nggak bisa ngomong gitu kan, yang dia ya udah gue kerja aja. Ya kerjaannya bagus, cuman dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa nggak punya leadership gitu. Makanya ya udah seumur hidup di role itu aja gitu. Nah, balik lagi yang tadi aku ngomong, banyak orang yang takut untuk berubah role, padahal berubah role itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang jelek, itu untuk kemajuan karir kalian juga, kecuali kalau kalian memang ya udahlah gue udah enak nih jadi developer junior aja atau jadi staff developer aja, nggak banyak tanggung jawab, ya itu lain perkara gitu kan, nggak usah ngomong. Tapi kalau kalian masih pengen punya cita-cita yang tinggi, pengen karirnya itu sampai mentok misalnya, ya mungkin ada beberapa hal yang memang harus kalian lakukan gitu. Yang aku lakukan tuh yang tadi aku ngomong barusan, ya ini salah satu yang aku pernah lakuin dan yang aku alamin gitu ya. Nah, yang terakhir di sini adalah, nah ini yang penting adalah bahasa Inggris. Ya dulu bahasa Inggris itu mah harus gitu ya. Mau nggak mau, buku dalam bahasa Indonesia tentang teknologi terbaru, aku nggak tahu yang bahasa Indonesia, yang buku sekarang gitu ya, karena udah jarang buku, sekarang bacanya di internet aja gitu, dan masih pakai bahasa Inggris. Tapi zaman dulu buku teknis ya tentang komputer yang teknologi terbaru pakai bahasa Indonesia itu jarang banget. Yang tadi aku bilang, aku kadang-kadang Mangga 2 beli buku bajakan itu dalam bahasa Inggris gitu kan. Dan ya udah, kadang-kadang kalau ketemu sama klien atau sama bos, karena di multinational company juga pakai bahasa Inggris, ya udah mau nggak mau harus present dalam bahasa Inggris gitu. Makanya bahasa Inggris penting. Jadi at least ya kalau kalian misalnya sekarang ini ya pasif lah gitu. Tapi harusnya anak sekarang sih mungkin lebih pintar lah bahasa Inggrisnya, karena udah dapat bahasa Inggris dari SD atau dari SMP. Kalau aku dulu dari SMP, SMA, tapi sempat ke luar negeri juga kan. Tapi kalau misalnya anak sekarang mungkin jauh lebih bagus bahasa Inggrisnya dibanding yang sebelum-sebelumnya atau dibanding pas generasiku gitu. Nah, ini bahasa Inggrisnya penting. Kalau bisa jangan cuma pasif, jangan cuma baca, tapi juga try to speak up dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya coba-coba aja gitu. Cari kenalan kayak pakai apalah gitu, atau sekarang mungkin secara media jauh lebih gampang gitu ya untuk bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Karena banyak orang Indonesia juga yang ya kadang-kadang lebih prefer untuk, ya kayak aku sekarang udah ngomongnya udah nggak jelas, nggak campur-campuran antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi 3 hal untuk speak up dan stand up, jangan lupa adalah yang paling penting itu nomor 2 sebenarnya, articulate, harus bisa mengartikulasikan dan harus bisa membuat satu elaborasi tentang ide yang ingin kita sampaikan. Nah, ini yang tadi yang aku bilang berkaitan dengan ya jangan takut untuk bikin kesalahan gitu kan. Jangan pernah takut untuk bikin satu keputusan. Ingat ya, kalau misalnya kita takut-takut gitu ya, wah aku harus bikin keputusan gitu. Kalau kita pas coding itu kan itu banyak harus bikin keputusan kan. Apakah kita bisa bikin satu algoritma itu dengan misalnya tipe ini atau tipe yang ini gitu, yang lebih cepat yang mana? Itu kan kita harus bikin decision kan. Kalau kita takut-takut, kadang-kadang bingung aja nih, ini kayaknya gimana gitu, lama gitu kan. Padahal sebenarnya ya mungkin apa yang kita pikirkan itu nggak salah gitu kan, karena yang harus diingat selalu ada lebih dari satu cara gitu kan. Jadi mungkin cara kita sama cara orang lain beda gitu, tapi ujungnya sama. Nah, kalau di development kan enak benchmarknya. Mungkin dari sisi speed, mungkin dari sisi scalability, mungkin dari sisi stability gitu kan. Yang ini tinggal kita pilih gitu. Di manajemen juga sama. Satu keputusan itu, atau kalau aku bikin keputusan mungkin ada beberapa cara gitu untuk bikin keputusannya gitu. Tapi ya harus ada keputusan gitu kan. Jadi nah ini salah satu mentorku yang pernah ngomong ke aku. Bad decision is no decision. Jadi ketika kita nggak ada decision gitu ya udah itu keputusan yang jelek gitu. Sejelek-jeleknya satu keputusan itu lebih bagus daripada kalau nggak ada keputusan kan. Jadi waktu jadi ya sama, jadi developer, waktu jadi manajer atau jadi CEO, selalu harus ada keputusan. Tapi memang ada kalanya satu keputusan itu perlu kita pikirkan jauh lebih dalam gitu, karena memang impact-nya akan lebih besar gitu. Di waktu bikin aplikasi juga sama. Kalau kita memilih satu teknologi ini, impact-nya ada begini. Nah,
apakah mau kita implementasi atau enggak. Nah, itu kadang-kadang berpikirnya agak sedikit lama, itu nggak apa-apa. Tapi at least kita tahu, kita set time frame, oke, harus ada satu decision. Nah, yang ketiga ya udah, kalau ya kesalahan itu atau mistake itu apa ya? Itu part of the game sih. Jadi ya itu udah given lah kalau udah bikin kesalahan. Jadi kalau bikin kesalahan jangan yang salah gitu. Jangan apa ya, bahasa Jawanya itu mutung gitu loh. Jangan mutung itu apa bahasa Indonesianya? Jangan berkecil hati. Jadi ya udah bikin kesalahan ya udah biasa, salah gitu, tinggal minta maaf, oke sorry gue salah gitu. Sama di bisnis J juga sama, kalau ada keputusan yang salah, oke guys sorry gue salah. Sebenarnya aku juga kesel kalau ada orang salah, kelihatan ketahuan udah salah, tapi dia masih ngeyel gitu karena mencoba untuk menutupi kesalahannya. Itu aku udah paling malas. Dan itu udah pernah ngomong ke orang-orang. Ada kalau misalnya anak buahku bikin salah, aku tuh akan marah kalau misalnya dia banyak alasan. Kalau dia datang ke aku bilang, Pak, sorry, saya salah. Gue mau ngomong, mau marah kayak gimana? Ya ngomel udah pasti gitu. Tapi ngomelnya udah langsung to the point gitu. Lu salahnya begini, harusnya begini. Tapi kalau udah ngeyel, wah itu bisa berkali-kali lipat gitu. Sama kayak aku misalnya aku bikin salah, ya udah tinggal ngomong, sorry guys, gue salah gitu. Atau ke bos, kalau misalnya salah bikin strategi, ya sorry, my mistake gitu. Ya try to improve next time gitu kan, selesai udah urusan. Tapi kalau ngeyel, oh iya nih, apalagi nyari kambing hitam, wah itu aku paling kesel. Jadi bikin salah ya, bikin waktu kita coding bikin aplikasi juga salah juga sering kan. Dan kalau salah itu kalau bikin aplikasi gampang, kita bisa debug, kita bisa trace back gitu kan. Sama di dunia nyata juga gitu. Nggak ada yang perfect, nothing is perfect. Nggak ada satu aplikasi yang perfect. Satu aplikasi besar yang dibikin oleh banyak developer, pasti ada bug-nya gitu. Ambil contoh Windows, bug-nya banyak banget. macOS, bug-nya banyak banget. iOS, bug-nya banyak banget. Nggak ada aplikasi yang nggak ada bug. Sama, nggak ada orang yang nggak pernah salah gitu. Nothing is perfect, nggak ada. Nah, yang kedua sama, waktu kita bikin aplikasi kan kadang-kadang hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Kita harus ngulangin lagi, kita harus mungkin coding lagi, dan itu butuh kesabaran kan. Ya sama di manajemen, kesabaran itu nomor satu. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan orang yang ya buat kita ini orang ribet banget sih gitu kan, nggak anak buah, nggak, misalnya ada juga bos kalau di bisnis Geo misalnya ke customer gitu atau ke partner, ya udah sabar aja gitu. Ya ini terus terang yang aku juga mengingatkan ke diri sendiri, be patient ini bukan salah satu keunggulan aku sih kadang-kadang gitu kan. Nah, yang terakhir, kalau kita bikin aplikasi kan selalu testing dan testing gitu ya. Coba dan coba. Sama di manajemen di dunia nyata itu yang paling aku bawa, paling aku ingat adalah selalu untuk testing gitu. Apa yang aku lakukan gitu. Apa yang misalnya jadi satu keputusan itu sebelum diimplementasikan tuh aku coba testing dulu. Misalnya ke 1-2 orang, ke 1-2 departemen. Kalau misalnya ini oke, aku tanya ke departemen tersebut ini oke enggak? Oke, ya udah baru aku implement di company wide gitu kan. Jadi at least kalau misalnya ada kesalahan, nggak banyak orang yang akan terimpact. Mungkin akan impact di satu departemen ya. Kadang-kadang departemen itu juga merasa kok gue jadi kelinci percobaan ya. Ya nasibnya departemen itu sih menurutku. Tapi ya harusnya kelinci percobaan kadang-kadang udah ngomong ke VP-nya atau ke head of departemennya itu, ya departemennya mau untuk jadi misalnya jadi project percontohan atau percobaan. Jadi itu 5 hal yang bisa aku share pengalamanku di jadi developer, waktu aku jadi developer, yaitu ya jangan lupa selalu belajar, kemudian jangan pernah takut untuk kita harus berubah role atau berubah fungsi, kemudian yang ketiga ya jangan takut untuk speak up. Ya, speak up itu juga sama, banyak orang yang takut di Indonesia apalagi, banyak orang yang takut untuk speak up, untuk mengemukakan idenya gitu. Itu banyak orang takut yang kadang-kadang nggak enak sama si ini, nggak enak sama bos ya. Namanya cuman ngomong pendapat gitu, apa yang nggak enaknya gitu. Kalau paling jelek juga nggak diterima, atau paling jelek cuma dibilang sok tahu, ya sudah lah nggak apa-apa gitu kan. Tapi at least kita bisa mencoba untuk
memberikan ide gitu. Syukur-syukur kalau ide diterima dan ide itu bagus. Gitu kan. Nah, yang tadi juga ya jangan lupa, jangan pernah takut juga untuk bikin satu decision. Kalau ada hal yang bisa di apa namanya diputuskan, ya itu langsung putusin aja gitu. Nggak usah takut impact. Yang poinnya adalah jangan pernah takut impact dari satu decision tersebut. Yang terakhir yang tadi sempat aku bilang, ya udah, kalau misalnya apa namanya di dalam decision itu salah, ya udah balik lagi aja, debug aja, trace back aja, atau minta maaf aja, baru kita ulangi lagi, baru kita coding lagi. Kalau dulu di coding gitu, kalau di real life ya udah kita coba gitu dengan yang lebih bagus lagi. Itu sih Om Peter dari aku. Mungkin udah lumayan kan, aku bilang mungkin setengah jam, nggak nyampe 45 menit, 40 menit tadi mungkin ya. Oke, no problem, no problem. Karena memang padat banget dan wah interesting banget sih memang. Karena saya rasa topik-topik aja tadi itu saya mesti nyatat itu. Benar-benar sesuatu yang ya seperti yang teman-teman tahu bahwa ini ada berapa sih sekarang? 26. Ya, buat pemirsanya PHP ID Online Learning, PHP ID Online Learning itu memang saya sengaja buat untuk menginspirasi dan memotivasi. Jadi teman-teman nggak harus selalu ngoding, kadang-kadang ya kayak gitu tadi tuh yang diceritain sama Pak Dondi. Nah, jadi apa yang diceritakan hari ini tuh untuk memberi inspirasi ke teman-teman bahwa oh ternyata begitu, ternyata mindsetnya dari seorang C-level itu akan seperti itu. Mungkin sesuatu yang mungkin teman-teman nggak sadar, tapi hari ini kita belajar sama-sama. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab nih Pak Dondi. Siap. Dan kebetulan yang nanya sudah ada berapa orang nih? 2. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya tunggu pertanyaannya dan saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Dari Cahya Sulianto. Kapan titik balik Pak Dondi saat mengarungi dunia IT sampai bisa di tahap ini? Nah, agak gimana tuh maksudnya tuh ya? Titik balik ya, mungkin. Oke, titik balik itu agak susah. Kalau misalnya waktu di Infinish itu aku udah agak settle gitu waktu di yang perusahaan sebelum ini ya. Terus yang waktu di mining company itu juga udah settle. Jadi mungkin titik baliknya itu waktu ada di komunitas sebenarnya, kalau aku bisa ingat ya. Dulu tadi aku ngomong itu kan dulu aku ada di fokus di Microsoft teknologi gitu kan. Satu hal yang tadi aku lupa taruh gitu. Aku dulu pernah jadi MVP, Microsoft MVP. Nah, sebelum jadi MVP itu udah aktif berkomunitas. Nanti di next guest-nya gitu, nggak tahu kapan itu ada Norman. Norman itu satu angkatan, dia lebih senior dari aku di MVP. Dia 1 tahun duluan, habis itu aku gitu kan. Nah, tapi kenal Norman ya di komunitas itu gitu, di komunitas Microsoft dulu namanya ID apa ya, lupa juga, ID.net kalau nggak salah. IDNC atau apa, ID.net atau apa, lupa lah, di satu komunitas itulah ketemu gitu kan. Nah, ya itu tadi aku bilang, titik baliknya itu gara-gara aku bisa speak up, aku sama Norman, ada beberapa juga MVP yang lain. Dan kalau misalnya kalau kalian lihat itu, kalau kalian tahu di Microsoft masih ada kan MVP-nya itu semua orang MVP-nya itu adalah orang-orang yang speak up, orang-orang yang bisa ngomong gitu, yang bisa convey the ideas gitu kan. Nah, titik baliknya sebenarnya di situ. Karena sebelum berkomunitas itu ya udah lingkupnya kita, kayak tadi aku bilang, itu kayak katak dalam tempurung aja. Aku tahu cuman orang-orang yang aku kerja, yang dulu aku di tempat kerja, teman-teman aku pergi main gitu kan. Padahal kita masih butuh kolega-kolega atau teman-teman yang satu profesi gitu kan, atau satu ketertarikan ilmu gitu. Nah, makanya waktu PHP ID itu kalau komunitas aku selalu mendukung deh, karena once kita join di komunitas kita bisa kenal banyak orang gitu kan. Ya kenal aja, mau belajar bareng, mau dapat proyek bareng, itu end resultnya gitu. Yang penting kita bisa join di situ, kita bisa tahu gitu orang-orangnya, dan kita bisa jangan lupa convey the ideas. Kalau berkomunitas ya jangan cuman pasif gitu kan, cuman oh ya gitu. Waktu itu entah kenapa, aku lupa sih alasannya. Aku tuh masih ingat kenapa aku join komunitas, karena gara ya balik lagi. Aku waktu itu Risman kalau nggak salah, itu ada satu orang Microsoft dulu, ya sekarang jadi teman baikku. Risman nulis di grup, aku butuh ini
volunteer, relawan untuk coding gitu ya. Waktu itu tsunami di Aceh. Nah waktu itu aku langsung reply, oke, gue mau deh. Tapi gini. Kapan? Sekarang kalau mau di kantor Microsoft. Dari situ sih aku mulai kenal banyak orang. Jadi di komunitas itu, kemudian join di komunitas dan lain sebagainya, itu aku kenal banyak orang. Jadi ngerti gitu kan, jadi bisa speak up-nya bisa jauh lebih, bisa convey the ideas gitu, diundang Microsoft untuk jadi pembicara, diundang universitas ini jadi pembicara gitu kan. Dari situ udah kayak ngasah gitu, kayak artis aja, bisa ngomong, nggak takut lagi gitu kan. Lebih kalau dulu kalau pas ngomong waktu di company gitu ya, audiensnya paling ya cuman teman-teman biasa, jadi enak gitu. Sekarang audiensnya kadang-kadang nggak kenal, ditanya orang nggak kenal, habis itu ya ibaratnya kayak artis gitulah. Nah, tapi dari situ tuh untuk bentuk mental juga, knowledge kita juga bisa bertambah gitu kan. Nah, setelah dari situ sih autopilot sih. Jadi ya tinggal opportunity dan gimana kita eksekusi gitu kan. Nah, tapi kalau balik lagi itu kan waktu aku masih di technical. Tapi titik balik dari technical pindah ke bisnis atau ke manajemen itu balik lagi ya gara-gara nggak ada orang. Itu aku masih ingat juga. Jadi waktu di Infinis kan masih 50-50 nih antara technical dan antara pegang bisnis waktu jadi product development, jadi product development manager. Nah waktu itu harus presentasi gitu kan, presentasi sama shareholder ke calon partner, dan nggak ada yang bisa presentasi karena produknya ini baru gitu kan. Yang bisa presentasi aku, jadi aku harus presentasi. Aku masih ingat presentasi 2 jam. Habis itu shareholder impress. Ya udah dibilang, mau jadi GM nggak? Ya promosi gitu, gaji naik 2 kali lipat. Siapa yang nggak mau gitu? Ya udah mau. Nah, habis dari situ baru belajar manajemen. Nah, belajar manajemen ya udah sampai itu sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2000, sekarang 2021. Ya 2011 2012 lah. 2011 waktu aku jadi GM. Jadi habis itu ya udah jadi manajemen sampai sekarang jadi CEO dan jadi director. Itu sih titik baliknya kalau misalnya aku bisa reminis kalau nggak salah ya. Keren. Semoga teman-teman terinspirasi. Masa Pak Doni bisa, kita nggak bisa sih? Harus berani speak up di komunitas juga. Kita harus berani berbagi, sharing, speak up juga. Betul. Yes, oke deh. Pertanyaan berikut dari Silver Coding. Om, gimana manage ego antar tim teknis dengan tim marketing? Oh, ini jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru. Tapi ini aku punya trik. Salah satu idolaku itu adalah Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson itu bekas manajernya Manchester United. Dan dia terkenal dengan yang namanya hair dryer treatment. Dia itu hair dryer treatment itu dia itu bisa beda-beda gitu, nge-treat membernya itu bisa beda-beda gitu, pemain. Misalnya, oh si Ronaldo itu nggak bisa kalau dikerasin. Zaman Ronaldo masih muda ya, itu harus dibaik-baikin. Oh si Wayne Rooney ini nggak bisa nih kalau dibaik-baikin, harus dikerasin gitu kan. Nah, itu inspirasiku dari situ. Aku men-treat role atau departemen itu beda-beda. The way I treat marketing and sales itu beda dibandingkan aku the way I treat anak teknis. Anak technical itu kalau aku tanya udah pasti technical itu gini. Kalau aku nggak akan mungkin nanya langsung ke anak buahku. Jadi misalnya anak buahku kan VP. Aku nggak akan mungkin nanya ke level manager. Mungkin kalau nanya informal gitu ya biasa lah ya, ngobrol. Tapi kalau nanya kerjaan, aku nggak akan pernah. Aku akan ngomong ke si VP-nya ini. Kalau anak buahnya yang salah, aku nggak, misalnya si manajer yang salah, aku nggak akan mungkin marahin manajernya. Yang aku marahin adalah si VP-nya. Itu yang dapat high treatment. Tapi itu beda-beda. Kadang-kadang ada satu VP yang tadi aku bilang kayak Sir Alex Ferguson, ada satu VP yang aku baik-baikin, oh lu nggak bisa gitu bro, lu harusnya begini. Tapi ada satu VP yang lain nggak bisa kalau gua gituin gitu, nggak bisa aku gituin. Harus aku omel-omelin gitu, baru bisa jalan gitu. Nah, untuk bisa bagi egonya itu ya jangan pernah bahasa Indonesianya itu yang enak itu, jangan pernah mengentertain satu ego seseorang. Jadi kalau misalnya orang ini jadi wah pengen ego gitu, nggak pernah aku entertain. Jadi aku balikin biasanya. Kalau dia itu
sukanya misalnya dia tahu nih, wah gue pintar gitu, gue bilang lu bego lu. Gitu. Kalau dia bilang, gue bego, enggak, lu pintar men. Selalu aku balik gitu kan. Nah, tapi ya tergantung dari masing-masing orang. Nah itu yang aku belajar dari baca bukunya Sir Alex dari zaman dulu. Terus ini juga jangan ditiru. Kadang-kadang kalau aku lagi kesel, gue suruh berantem. Sales misalnya nih, marketing sama developer, aku suruh berantem dulu. Suruh berantem, aku dengerin, habis itu aku ambil benang merahnya. Dari benang merahnya itu langsung bikin decision. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi kadang-kadang mereka tuh udah punya solusi, cuman solusinya itu nggak mau kalah gitu. Si A punya A, misalnya solusinya A gitu kan. Si debat ini punya solusinya B. Ini sebenarnya sama, ini A sama B sama gitu. Cuma caranya beda, tapi nggak mau ada yang ngalah. Ya udah, gue suruh berantem. Terus aku ngomong, ya udah, jalan tengahnya begini. Sama gitu, maksudnya tujuannya sama. Kayak misalnya mau pergi ke Bogor, satu mau lewat Depok, satu lagi mau lewat jalan tol. Sama kan tujuannya ke Bogor kan. Cuma satunya pengen jalan-jalan dulu, pengen makan dulu lewat Depok, satunya lagi pengen langsung lurus gitu, kenceng gitu. Maksudnya pengen langsung cepat sampai gitu lewat jalan tol. Jadi ya, yang poinnya adalah kalau untuk ego, kalau aku sih ya, aku treatment orang tergantung dari masing-masing orang itu karakternya kayak gimana sih. Dan yang paling terakhir ya udah, kalau mereka ego berantem ya udah berantem aja silahkan. Tapi jangan berantem terus nggak ada decision ya, jangan gitu. Jadi berantem untuk kita bisa ngambil apa yang bisa kita jadiin satu keputusan. Itu sih. Oke, semoga menjawab ya, Om Silver Coding. Nah, ini pertanyaan berikut ini menarik, tapi kayaknya saya mesti modifikasi pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana, dia sebenarnya nanyanya gini, bagaimana cara menghadapi bos yang ekspektasinya tinggi sedangkan kemampuan kita sebagai developer itu terbatas. Nah, diputar aja pertanyaannya. Bagaimana Pak Dondi men-treat developer yang pasti Pak Dondi punya tahu bahwa developer itu terbatas, padahal ekspektasinya Pak Dondi itu tinggi-tinggi. Nah, itu bagaimana? Gini, satu hal. Kalau kalian atau misalnya kalau satu bos itu ya, aku nggak tahu ya kalau tempat lain, tapi kalau aku misalnya, kalau aku hire satu orang, berarti aku ngerti orang ini bisa A, bisa B, nggak bisa C. Kalau misalnya aku mikir orang ini harus bisa mengerjakan C, berarti aku expect satu improvement dari orang tersebut. Dan aku anggap dia itu bisa. Jadi kalau misalnya kalian di-expect sesuatu yang tinggi dari bos, dan kalian merasa nggak bisa, lawan perasaan nggak bisa itu. Semua orang tuh bisa. Satu yang aku pelajarin, semua orang tuh bisa. Dulu itu aku nggak pernah bisa C++, misalnya. Gua nggak akan bisa nih C++. Tapi lama-lama bilang, bego juga ya, ngapain gua nggak bisa C++? Ya balik lagi yang tadi aku ngomong, fundamental. Programming language ya gitu-gitu aja gitu kan. Mungkin kalau di C++, manajemen memori harus kita urusin sendiri gitu kan. Jangan sampai ada memory leak misalnya begitu. Ya udah, cuman itu aja. Nggak ada yang kita nggak bisa. Lebih susah mungkin iya, lebih susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Harus bisa. Prinsipku itu sih. Jadi banyak orang merasa, oh gue nggak bisa begini. Yang tadi aku bilang, takut untuk pindah role kan, atau takut di ekspektasi terlalu tinggi gitu. Ya masalahnya tinggal mau apa enggak gitu kan. Kalau kalian nggak mau ya balik lagi, kayak tadi aku ambil contoh ilustrasi temanku yang di multinational company di mining. Menurut teman-temannya dia itu kalau waktu di kampus juara 1 gitu kan. Tapi pas di dunia kerja ya dia posisi di situ-situ aja gitu. Dibalikin lagi, kalian masih, yang tadi aku bilang, kalian mau di posisi itu aja atau mau ada peningkatan karir gitu atau career advancement, itu sih. Dibalik, aku nggak bisa jawab tapi dibalikin lagi, kalau aku, menurut aku nggak ada yang orang nggak bisa gitu, adanya nggak mau atau ya nggak mau. Oke, semoga menjawab ya teman. Andri. Oke, dua pertanyaan terakhir dari Lion Dwi Pangestu. Untuk build position solution architect atau software arsitek, karir path-nya seperti apa yang baik atau optimal? Nah, ini kalau ngomongin arsitek gitu ya, solution architect, jangan salah, kalau orang ngomong arsitek itu kadang-kadang juga jadi pre-sales gitu. Kalau di technical namanya, ada juga arsitek yang di technical, jadi ini harus dipisahin ya. Aku di arsitek yang technical, bukan yang untuk jadi pre-sales.
Tapi aku juga nggak menolak kalau dulu misalnya disuruh jadi pre-sales, cuman nggak pernah ada kesempatan sampai aku waktu jadi product development itu udah harus mix semuanya, technical iya, jadi sales juga iya, GM apalagi gitu kan, harus ngerti finance juga, CEO juga sama. Tapi untuk career path kalau misalnya mau jadi software architect yang technical, kalau menurut aku yang bagus adalah mulai dari jadi developer dulu, kemudian ngerti yang namanya business analysis, atau yang sekarang mungkin lebih dikenal namanya product management, ngerti aja. Kemudian habis itu bisa ngerti bagaimana waktu jadi developer itu untuk mengasah logika, kemudian untuk business requirement untuk mengasah bagaimana satu aplikasi itu bisa dipakai oleh banyak orang atau dipakai oleh bisnis yang membutuhkan. Kemudian habis itu ya jangan lupa yang paling penting dari sisi software architect itu yang harus diperlukan adalah 360 degrees view. Jadi jangan pernah melihat ya kayak tadi aku ngomong, jangan pernah melihat satu problem itu cuma sebagai paku yang harus dipecahkan dengan palu gitu kan. Yang itu adalah ya udah mana yang lebih. Jadi kalau jadi software architect itu udah tahu gitu. Oh, saya harus bikin sistem, misalnya harus pakai microservices karena ini akan evolve, akan berkembang seiring dengan banyaknya waktu, dengan banyaknya akses. Atau ini cuman jadi monolitik gitu, cuman satu aja karena ini simpel, yang pakai juga nggak banyak gitu. Nah, software architect itu adalah yang bisa punya decision seperti itu. Dan career path yang bagus adalah ya kalian harus ngikutin gitu, misalnya jadi developer dulu, kemudian bisa kenal business requirement, bisa jadi product atau product management, ya kemudian dari situlah. Basically software architect itu berdasarkan pengalaman, dan aku ya orang yang pernah percaya software architect itu sama kayak arsitek bangunan. Even arsitek bangunan mungkin orang yang baru lulus itu nggak langsung bisa bikin atau mungkin bisa ya aku nggak ngerti bisa bikin rumah gitu. Tapi kalau rumah sederhana ya mungkin bisa. Jadi yang aku maksud itu aku nggak pernah percaya kalau software architect itu bisa diluluskan oleh universitas kalau dia nggak punya pengalaman. Ya kalau dia waktu di kampus dia udah punya pengalaman bikin software, ikutan proyek sana sini gitu atau magang ya mungkin lain cerita. Tapi kalau misalnya belajar di kampus jadi software architect enggak, beda sama developer. Beda sama even business analyst masih bisa ditelurkan dari kampus. Gitu kan karena bisa memahami. Tapi kalau jadi software architect enggak, butuh pengalaman. Wow, mantap sekali. Oke, pertanyaan terakhir. Pak Dondi, pas awal pernah ngerasa insecure nggak? Kalau pernah, gimana ngatasinya? Insecure tentang apa? Kalau ditolak cewek sering. Aduh, pasti banyak developer Insecure juga apa yang nih? kayak gitu Insecure-nya kan. apa ini? Insecure banyak gitu. Insecure tentang apa? Insecure-nya banyak ternyata. Jadi nggak spesifik nih. Ya, kalau insecure ya banyak hal gitu yang bisa bikin kita insecure. Apakah kita apa ya? Mungkin balik lagi tadi gue bilang, jangan pernah takut untuk bikin satu kesalahan atau bikin satu keputusan yang nanti berakibat pada satu kesalahan gitu kan. Mungkin kita merasa insecure kayak gitu. Aku pernah merasa insecure kalau kayak ya pernah kadang-kadang nggak bukan cuma dulu ya, kadang-kadang sekarang pun itu masih merasa insecure. Tapi gimana cara ngatasi insecure? Aku trace back, aku track back. Oke, aku tadi ngomong, aku trace back, aku track back, aku debug. Apa sih yang bikin aku insecure? Apakah itu benar-benar aku melakukan kesalahan atau ini keputusan mungkin salah atau ini cuma feelingku sendiri gitu. Kadang-kadang insecure itu cuma feeling aja gitu. Oh, kita merasanya salah, orang lain merasanya nggak salah gitu. Makanya yang apa ya kalau mungkin bahasa kerennya introspeksi diri gitu. Bener nggak sih gitu. Kita lihat dulu ke dalam diri kita. Misalnya aku wah ini gue salah nih kayak gini. Tapi bentar. Bener nggak nih gue salah nih gitu kan? Gue udah melakuin ini kalau nggak begini. Nanti akan ada satu titik itu waktu kita menganalisa, oh enggak ding, atau oh iya gue salah nih. Pada saat kita menganalisa itu gitu ya, kita tahu itu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita bilang oke fine, I can live with this, misalnya udah oke, atau oh aku harus berubah ini gitu. Jadi ya merasa insecure mungkin bukan insecure ya kalau aku bilang ya mungkin lebih mempertanyakan diri sendiri ya insecure 11-12 lah ya. Tapi ya itu yang aku lakuin sih sampai sekarang. Jadi kalau misalnya aku merasa yang kadang-kadang nggak serp gitu ya, aku trace back, aku track back. Aku ya kalau di coding aku debug lah. Itu sih. Great. Oke, teman-teman. Semoga
semua jawaban-jawaban tadi dari Pak Dondi itu akan memberi kita motivasi dan inspirasi. Oke, kita akan ada di di sesi ketiga, di akhir seri kita. Mungkin Pak Dondi ada semacam kesimpulan dari topik kita dan ya motivasi juga yang sudah banyak tadi sih sebenarnya. Dan kita akan akhiri. Silakan. Ya aku cuma bilang terima kasih. Sebenarnya aku cukup senang gitu ya untuk sharing hal-hal kayak gini. Ya, bukan berarti aku mau jadi motivator, aku jauh dari motivator, karena aku juga benci sama yang ngaku-ngaku jadi motivator gitu. Tapi at least yang aku tadi udah sampaikan itu bisa jadi semacam apa ya, bisa diambil lah hikmahnya, ambil yang bagusnya gitu. Mungkin yang aku ngomongin juga belum tentu 100% benar gitu. Tapi itu yang aku lakuin sekarang, yang pernah aku lakuin dan yang aku lakuin sekarang gitu. Mungkin kalau ketemu lagi tahun depan, mungkin aku ngomongnya akan beda karena aku udah mengalami sesuatu yang beda. Aku bilang, wah aku salah gitu. Jadi ya terakhir dari aku ya kita ini berproses gitu ya. Dan proses itu akan selalu ada. Yang kayak tadi aku bilang, sesuatu yang konstan itu cuma ada yang namanya perubahan. Dan perubahan itu akan selalu ada gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk bisa memberikan satu kontribusi lah, baik itu dalam level yang kecil untuk level komunitas atau level keluarga maupun dalam level yang besar. Dari aku sih itu aja sih. Jangan pernah takut untuk mencoba itu. Gitu Om. Great. Oke. Mantap sekali kita topik malam hari ini, benar-benar luar biasa, sesuatu yang benar-benar mind blowing. Dan thank you banget nih Pak Dondi yang sudah berbagi dengan kita malam ini. Salam sehat selalu dan sukses juga untuk Bisnet dan ya maju terus. Orang Indonesia kita butuh Pak Dondi yang banyak nih untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia. Baik teman-teman, kita sudah di akhir seri kita pada malam hari ini. Dan terima kasih sudah gabung di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Nanti kita akan ketemu dengan apa ya topiknya ya? Saya nggak bawa seri sih. Ya udah, pokoknya kita akan ketemu setiap Selasa dan Jumat di bulan September ini bersama dengan para C-Level. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih Pak Dandi. Thank you. Bye.